Shalom jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Tanpa terasa, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara dan saya kita bertemu dan berjumpa kembali, kita berhimpun kembali. Kita memasuki minggu yang keempat di bulan Oktober. Minggu depan adalah minggu terakhir kita di bulan ini, di tahun Shine and Glory. Saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di sekitarnya. Dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, dan lain sebagainya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Saya juga ingin menyapa buat rekan-rekan yang ada di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan juga saya ingin menyapa rekan-rekan sekalian yang ada di Timor Leste, yang ada di Singapura, yang ada di negara-negara lain. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Saya senang, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di beberapa waktu yang lalu kita mengikuti dan mengadakan ibadah KKR wanita, yang dimana gereja yang oleh karena Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dihadiri oleh ratusan wanita lebih, dan mereka mengalami pemulihan Tuhan, mengalami manifestasi Roh Kudus, dan mengalami kesembuhan serta mukjizat yang dahsyat serta luar biasa. Saya rindu acara-acara seperti ini dapat diadakan sesering mungkin sehingga menjadi berkat, menjadi jawaban bagi para wanita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucap terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita Kristus yang sudah mengikuti ibadah KKR wanita di hari Jumat yang lalu. Dan ibadah tadi pagi dan juga tadi sore berlangsung dengan dahsyat dan luar biasa. Kehadiran jemaat semakin antusias, pagi dan sore mereka tetap datang berhimpun di tempat ini. Lebih dari ratusan wanita ataupun pria hadir, orang tua dewasa, beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Jesus Christ Church. Bagi jemaat sekalian juga yang rindu untuk datang dan menghampiri gereja kita bersama ini, saudara bisa datang di Gedung Metro Pasar Baru, lantai 3, Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Ibadah diadakan 2 kali dalam ibadah hari Minggunya. Yang pertama diadakan pukul 10 pagi, dan yang kedua diadakan pukul 5 sore. Kedua-duanya oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk saya layani, baik firman Tuhan maupun doa kesembuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Kita percaya anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita, ya. Saya percaya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi hidup saudara dan saya. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar, saudara tidak perlu khawatir dengan fenomena yang terjadi dengan hidup kita, dengan pergumulan, dengan tekanan kehidupan, dengan permasalahan dan lain sebagainya. Karena kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Yesus selalu ada untuk menyertai hidup saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Namanya adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Dia pasti akan menyertai kita, dia pasti akan membimbing kita, dia pasti akan menjagai hidup saudara dan saya. Dia juga akan mengajar jalan-jalan yang benar bagi kita semua, dan dia akan memproteksi hidup kita dari segala mara bahaya, niat orang jahat, tekanan demi tekanan kehidupan yang ada, sehingga kita boleh menerima anugerahnya keluar lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp. Silakan bagikan siaran live ini. Saya juga menyapa rekan-rekan yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom semua, apa kabar? Selamat malam. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube Pastor Verona Official, dan juga rekan-rekan yang ada di Facebook. Terima kasih sudah setia kurang lebih 3 tahun ini beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church. Untuk kita memulai ibadah kita tentu akan meminta Roh Kudus men-take over ibadah kita, sehingga Roh Kudus boleh menyertai dan membimbing kita senantiasa selalu dan menopang ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat, dan bebaskan kami yang terikat dan terbelenggu.
Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Sekali lagi shalom, saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik, dan Tuhan selalu baik. Kita percaya hidup kita selalu disertai Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, dipelihara Tuhan, dibela Tuhan, dijagai Tuhan dari segala niat orang jahat, mara bahaya, malapetaka, virus, bakteri. Orang boleh merancangkan rancangan yang jahat atas hidup kita. Orang boleh menyumpahi kita dengan kata-kata makian, dengan kata-kata busuk, dengan kata-kata sumpah. Ingatlah satu hal yang harus kita tanam di hati kita. Masih ada Tuhan yang menyertai kita, yang mengubah kutuk menjadi berkat, yang memberkati setiap kata-kata orang, yang mengampuni setiap orang memusuhi kita, dan juga yang melindungi hidup kita siang dan malam. Hidup kita pasti dibela, hidup kita pasti ditolong, hidup kita pasti diberkati. Selama kita berserah bergantung penuh kepada Tuhan, maka mukjizat, kemenangan, sukacita, damai sejahtera, itulah yang akan Tuhan berikan menjadi milik bagian hidup saudara dan saya. Haleluya. Untuk pokok doa yang pertama, saudara, saya tergerak hari ini berdoa untuk bagian lambung Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sedang mengalami sakit lambung, saudara sedang mengalami gastrik, saudara sedang mengalami MAH, izinkan saya berdoa melalui video ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian agar saudara disembuhkan, terima mukjizat, dipulihkan, terima pertolongan Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Izinkan saya berdoa, cukup letakkan tangan kananmu di bagian lambung, di bagian MAH, di bagian perut saudara, di pencernaan saudara, dan izinkan Tuhan menjamah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa hari ini, biarlah lambung kami, lambung orang percaya dijamah, disembuhkan, dipulihkan secara sempurna. Tidak ada lagi sakit lambung kronis, bahkan gastrik, GERD Tuhan, sakit MAH yang terus datang dan pergi. Kami tolak kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menguduskan lambung kami, menyucikan organ tubuh kami, dan menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit kami. Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, Tuhan memulihkan sakit lambung kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas setiap sakit penyakit lambung kami. Kami yang melihat dan mendengar video ini akan menerima kesembuhan sempurna. Lambung kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di sosial media saudara masing-masing agar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita ada itu karena kebaikan Tuhan. Alangkah baiknya hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan kembali, dan kita menjadi berkat dengan cara membagikan siaran live ini baik di beranda-beranda Facebook kita ataupun di grup-grup Facebook kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain di luar sana yang sedang memerlukan Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan. Saudara silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tergerak, maaf saya ulangi sekali lagi. Hari ini saya sangat tergerak untuk setiap pasangan suami istri yang sedang bertengkar, pasangan suami istri yang sedang ribut, pasangan suami istri mungkin yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak melulu itu wanita menjadi korban kekerasan. Terkadang juga ada pria-pria yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, istrinya kasar, main tangan, ambil barang, pukul suaminya, dan lain sebagainya. Suaminya bukan karena takut, tapi karena mencintai, mengasihi, sehingga dia diam dan mengalami penganiayaan. Kalau selama ini kita biasa dengar suami aniaya istri ya kebanyakan ya. Tapi hari-hari ini juga ada banyak istri-istri yang berani menganiaya suaminya. Oleh karena itu saya ingin berdoa agar rumah tangga saudara kembali dipulihkan. Saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini sakit bagi hidup suami dan istri yang sedang mengalaminya. Tapi percayalah,
selama kita memberikan pengampunan, selama kita hidup di dalam kasih, maka kita akan menerima pemulihan dari Tuhan. Sekali lagi, saya ingin berdoa bagi pasangan suami istri yang hari-hari ini rumah tangganya sedang diisi dengan pertengkaran. Baik itu pertengkaran perkataan, pertengkaran yang disertai dengan tindakan, perbuatan, mungkin main tangan, kasar, dan juga kata-kata yang melukai dan menyakitkan. Izinkan saya berdoa bagi pasangan suami istri. Mungkin rumah tanggamu juga sudah dingin, sudah merasa biasa, hambar karena pertengkaran yang cukup lama. Saudara mungkin tidak saling menyapa, tidak saling menegur. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa, taruh tangan kananmu di dada, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk pasangan keluarga rumah tangga. Biarlah Tuhan rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan. Suami dan istri saling mengasihi. Suami dan istri saling mengampuni. Suami dan istri saling menyayangi. Suami dan istri saling memberkati satu dengan yang lainnya. Menerima setiap kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tidak hanya menerima kelebihannya namun menolak kekurangannya, tapi mereka juga sama-sama mau saling menerima kekurangan masing-masing. Dan Roh Kudus memberikan roh kesabaran untuk menanti perubahan terjadi atas setiap pasangan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pulihkan rumah tangga kami. Jauhkan keluarga rumah tangga kami dari roh perceraian, roh perzinahan, roh pertengkaran, roh keributan, kekerasan dalam rumah tangga, lewat perkataan, lewat mulut, lewat tindakan, perbuatan yang mungkin membuat luka di hati kami masing-masing, baik suami ataupun istri. Sehingga pada akhirnya suami istri tidak menjadi teladan baik bagi anak-anak. Oleh karena itu ya Tuhan, turunlah anugerah-Mu atas rumah tangga kami, atas keluarga kami. Pulihkan, cabut roh pertengkaran dalam rumah tangga. Aku ikat, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan. Melepaskan kami dari segala keterikatan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami percaya dengan iman, rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami dikuduskan, rumah tangga kami dipulihkan, dijauhkan dari roh pemberontakan, makian, tindakan kelakuan kasar, dusta, kebohongan, perselingkuhan kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat berkata keluarga kami adalah surga kami. Suami kami adalah imam kami, istri kami adalah penolong kami. Biarlah kami saling menerima di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Rumah tangga kami dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Haleluya. 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 Amin. 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 Saya sudah berdoa untuk lambung Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang sehari-hari sedang bertengkar. Saya juga ingin berdoa untuk anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil mungkin yang menyaksikan siaran ini, mama, papa, om, tante, oma, opa juga yang mungkin, wah, pastor, anak saya sedang sakit, ponakan saya sedang sakit, cucu saya sedang sakit, tapi saya nggak bersama-sama dengan mereka. Bayangkan saja wajahnya. Bayangkan saja wajahnya. Karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi. Karena apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Tuhan akan mendengar seruan doa kita. Karena Tuhan berkata dengan jelas dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, orang yang berseru meminta tolong kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Kalau om, tante, oma, opa, bapak, ibu, saudara ingin anaknya diselamatkan dari sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Mungkin maaf ya, Down syndrome dan lain sebagainya. Down syndrome dan lain sebagainya. Dan penyakit maaf ya, kekurangan fisik dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa. Adik-adik, izinkan Pastor Verona berdoa buat adik-adik. Karena Pastor Verona percaya Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik. Tutup matanya adik-adik, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa kembali buat anak-anak kecil yang menyaksikan siaran ini, video ini. Biarlah mereka boleh menerima urapan Tuhan yang baru. Anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat. Anak-anak kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Anak-anak kami dijauhkan dari segala kelemahan tubuh. Anak-anak kami dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, virus bakteri. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Tuhan, Engkau yang memulihkan. Engkau yang mengurapi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mulai hari ini menjadi anak-anak pintar, anak-anak unggul, anak-anak cerdas, anak-anak berprestasi, anak-anak yang jenius, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan memuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama mama papa mereka semua. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang memberkati anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kasih anugerah Tuhan melingkupi, memenuhi anak-anak kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang di YouTube dan di Facebook. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Silakan saudara bagikan siaran live ini ya, ada ribuan jemaat Tuhan. Silakan mohon dibagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Yang di Malaysia silakan bagikan, yang di Limbang, yang di Sabah, yang di Sarawak, silakan bagikan. By the way, hari Rabu ini saya ada KKR di Timika. Hari Rabu ini saya ada di Timika untuk bikin acara KKR kesembuhan dan mukjizat di Mimika ya. Saudara nanti bisa lihat, cek di Instagram saya, di Facebook atau di YouTube saya atau di TikTok saya untuk informasi lebih lanjutnya. Hari Rabu ini saya akan ada di Mimika, Papua untuk memberkati ribuan jemaat KKR kesembuhan dan mukjizat di sana. Teman-teman di Facebook Shalom, teman-teman di YouTube Shalom, silakan bagikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang ya. Banyak orang diberkati, banyak orang mengalami anugerah Tuhan, banyak orang mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dan untuk pokok doa yang terakhir, saya ingin doa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Apapun sakit Bapak Ibu Saudara, apapun kelemahan Bapak Ibu Saudara, apapun keterikatan Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara sudah pergi ke dokter, mungkin saudara sudah pergi ke herbal, mungkin saudara sudah mengikuti terapi ini dan itu, mungkin juga saudara sudah meminum obat puluhan tahun, mingguan, bulanan, tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Izinkan Tuhan menyembuhkan saudara lewat siaran ini, lewat video ini, lewat doa ini, agar saudara dilepaskan, dibebaskan, dan menerima mukjizat. Mungkin saudara wanita, pasangan suami istri yang sudah pergi ke dokter untuk program hamil, tapi tak hamil-hamil, izinkan juga Tuhan menjamah saudara, menjamah kandungan istrimu, yang sudah menikah secara resmi di gereja Tuhan, untuk boleh memiliki anak di tahun ini. Mari sama-sama kita tutup mata kita, lipat tangan kita, sama-sama kita berharap kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk segala kelemahan tubuh, sakit penyakit kita. Mari kita berdoa buat pokok doa ini. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat siapapun umatmu yang menyaksikan video ini. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang terikat, mereka yang sedang terbelenggu dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, yang mengalami harian, mingguan, bulanan, tahunan, yang sudah pergi ke dokter, pergi ke tabib, mengikuti herbal, meminum obat, terapi ini dan itu, namun tak kunjung-kunjung sembuh. Kami berdoa sesuai firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya berdoa menumpangkan tangannya seorang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Aku tumpangkan tanganku lewat media TV ini Tuhan, media video ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang sakit hari ini kau sembuh, sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Tubuhmu kuat, tidak sakit-sakitan lagi. Aku berkatakan sesuai firman, tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kelemahan tubuh lepaskan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya apa yang kuikat di bumi terikat di sorga, apa yang kulepas di bumi terlepas di sorga. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakannya. Aku gemakan, tubuh kami sehat, tubuh kami sembuh, tubuh kami kuat, tubuh kami diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat menerima kesembuhan. Mukjizat bisa terjadi hari ini, mukjizat bisa terjadi 1-2 jam ke depan, mukjizat terjadi esok, minggu, dan bulan ini. Intinya benih mukjizat sudah ada di dalam tubuh saudara. Saudara tinggal percaya, imani, tidak bimbang, dan jalankan firman Tuhan. Tubuh kita bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Tiba saatnya kita akan mendengar firman kabar baik. Saudara silakan bagikan video ini, share. Yang di Malaysia silakan share di seluruh Malaysia.
yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Kendari, Makassar, Manado, Papua, NTT, Timor Leste, Singapura, silakan share. By the way, doakan ya supaya bulan Desember saya bisa pergi ke Timor Leste untuk mengadakan KKR kesembuhan dan mujizat ya. Sebelum saya ke Malaysia, ke Kuching, kiranya Tuhan membuka pintu pelayanan saya ke Timor Leste untuk memberkati banyak ribuan orang di Timor Leste dengan pelayanan kuasa Roh Kudus, kesembuhan dan mukjizat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Saudara siapkan catatan, silakan bagikan. Selamat datang yang baru bergabung semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Dan saudara dengar baik-baik, buka telinga baik-baik, siapkan hati. Nah, firman Tuhan hari ini akan berbicara cukup sedikit agak keras, tetapi ini untuk membangun kita. Dan saya menyampaikan firman Tuhan ini tentu dilandasi dengan dasar kasih, dilandasi dengan dasar anugerah, bukan dengan emosi, sarkasme, kebencian, dan kekecewaan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saudara, firman Tuhan akan berbicara tentang jangan bermain-main dengan dosa. Sama-sama katakan dengan saya. Belum semua, ayo ribuan jemaat Tuhan yang di Facebook, yang di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya. Tidak boleh bermain-main dengan dosa. Dalam membangun keluarga, dalam membangun rumah tangga, dalam membangun pelayanan, dalam membangun bisnis, dalam membangun karir dan usaha, dalam membangun studi sekolah, maka kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena dosa bukanlah barang mainan yang pada akhirnya kita pergunakan untuk kita permainkan setiap saat dan setiap waktu. Ini firman yang akan kita sampaikan, kita dengar, kita terima di malam hari ini. Saudara, perlu saudara ketahui baik-baik bahwa dosa pertama kali terjadi ketika beberapa malaikat Tuhan dengan sengaja memberontak dan melawan kedaulatan dan juga kehebatan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi buat setiap kita agar saudara mendengar baik-baik, mengikuti perlahan-lahan penyampaian yang saya sampaikan buat kita semua. Dosa pertama kali tercipta ketika beberapa malaikat Tuhan dengan sengaja memberontak dan melawan ketetapan Tuhan. Ya, saudara perlu garis bawahi bahwa pertama kali dosa tercipta itu dilakukan oleh beberapa malaikat Tuhan dengan sengaja untuk melawan dan memberontak Tuhan di takhta sucinya. Nah, pertama kali dosa terjadi bertempat di dalam kerajaan sorga, di mana pada saat itu malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan, dia ingin mengambil tahta Tuhan. Malaikat ini juga ingin disembah sama seperti Tuhan, ingin dipuji sama seperti Yahweh Elohim, ingin ditinggikan, ingin duduk mengatasi bintang-bintang ciptaan Tuhan. Dan dosa terjadi kedua kali ketika iblis dibuang ke dunia dan ada di Taman Eden untuk memprovokasi manusia untuk melawan dan memberontak kepada Tuhan melalui larangan Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Dan pada akhirnya iblis berhasil memberikan tipu daya kepada Hawa dan Adam, sehingga Adam dan Hawa pada akhirnya memutuskan untuk memberontak dan melawan Tuhan dengan cara memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi pertama kali dosa terjadi di sorga, dan kedua kali dosa terjadi di Taman Eden. Ini latar belakang yang saudara dan saya perlu ketahui. Catat baik-baik sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, bahwa kita sadar baik, sadar benar, sadar betul bahwa dosa pertama kali bukan terjadi di rumah tangga kita. Dosa pertama kali terjadi bukan di diskotik. Dosa pertama kali terjadi bukan di tempat prostitusi. Tetapi justru ironis, dosa pertama kali tercipta
di sorga, di mana malaikat Tuhan ingin menggantikan posisi Tuhan, duduk di takhta Tuhan, duduk di dalam kemuliaannya. Dan yang kedua, dosa terjadi dan tercipta ketika di Taman Eden, di mana iblis melalui gambaran ular menipu manusia Adam dan Hawa, sehingga pada akhirnya Adam dan Hawa memberontak melawan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, akibat dosa yang telah dilakukan oleh beberapa malaikat Tuhan yang memberontak dengan sengaja, maka malaikat tersebut terkutuk untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Akibat dosa yang telah dilakukan oleh beberapa malaikat tersebut kepada Tuhan, maka malaikat tersebut terkutuk untuk selama-lamanya. Nah, ketika malaikat terkutuk, saudara, maka malaikat terpisah dengan Tuhan. Malaikat tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Malaikat di sini dimaksud adalah malaikat yang memberontak dan melawan Tuhan di surga. Oleh karena mereka melawan dan memberontak kepada Tuhan, sejak saat itu malaikat menerima kutukan dari Tuhan. Dan yang paling parah dan menyedihkannya lagi yang saudara perlu catat baik-baik dan garis bawahi, bahwa dalam dunia malaikat Tuhan tidak pernah memiliki inisiatif penebusan dan juga pengampunan. Mengapa? Karena hak prerogatif Tuhan harus dijunjung tinggi. Tuhan memberkati, mengampuni, memaafkan kepada siapa Tuhan berkenan atasnya. Tapi kalau untuk malaikat, Tuhan tidak memberikan pengampunan. Sampai selama-lamanya malaikat menjadi musuh seteru abadi Tuhan. Sampai dunia kita dihancurkan, maka malaikat akan tetap menjadi musuh utama Tuhan. Yang kedua, saudara, akibat dosa yang telah dilakukan oleh beberapa malaikat tersebut kepada Tuhan, maka malaikat tersebut oleh Tuhan dibuang dari sorga ke dalam neraka. Jadi tempat malaikat sudah bukan di sorga, sudah bukan di Eden, tetapi dibuang ke dalam neraka. Dan posisinya terpisah. Dan posisi malaikat ini akhirnya terkutuk. Dan posisi malaikat ini dia dibuang ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Catat garis bawahi. Neraka diciptakan Tuhan bukan untuk manusia, tetapi karena manusia memilih untuk mengikuti kehendak bebasnya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kedagingannya, sehingga manusia di luar perlindungan Tuhan, mereka memilih untuk menuju ke neraka. Sesungguhnya dan sejatinya neraka diciptakan bukan untuk manusia. Karena manusia diciptakan Tuhan untuk hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan. Eternal life with God. Jadi saudara, hati-hati. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, akibat dosa yang telah dilakukan oleh beberapa malaikat tersebut kepada Tuhan, maka malaikat tersebut statusnya berubah menjadi iblis. Asal muasa iblis adalah ini, saudara. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan, kalau Bible mencatat sepertiga tentara langit memberontak kepada Tuhan dan semuanya menjadi iblis. Menjadi setan yang adalah musuh dari Tuhan dan juga orang percaya. Makanya Tuhan selalu bilang kepada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Makanya Yesus selalu bilang kepada anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen, musuh kita itu bukan orang-orang yang membakar gereja. Musuh kita itu bukanlah orang-orang yang membunuh pendeta. Musuh kita itu bukan orang-orang yang merobek Alkitab. Musuh orang Kristen bukanlah orang-orang yang menyegel gereja-gereja, yang membunuh para pendeta, yang membunuh misionaris. Itu bukan musuh utama dan bebuyutan orang Kristen. Musuh utama orang Kristen adalah iblis.
penghulu-penghulu di udara yang harus kita perangi, kita lawan, karena mereka ada di bawah telapak kaki orang percaya. Mereka sudah terkutuk dan mereka sudah dibuang dari hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kalau sampai ada orang Kristen yang berani mengutuk-ngutuki orang yang membakar gereja, orang yang membunuh pendeta, orang yang membunuh misionaris, orang Kristen tersebut, saya katakan orang Kristen yang tidak pernah membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging. Justru sebaliknya, orang yang membakar gereja, orang yang membunuh pendeta, orang yang ngebom gereja, orang yang menghancurkan rumah ibadah orang Kristen, bukan kita kutuki, bukan kita sumpahi, bukan kita musuhi. Sebaliknya, kita harus berdoa, mengasihi mereka agar mereka mengalami jamahan Tuhan sama seperti Tuhan menjamah hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat dikatakan dengan jelas, Tuhan tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat yang berdosa. Jadi tidak ada pengampunan buat malaikat, tidak ada pengampunan buat iblis dan setan, tetapi mengusirnya ke neraka, tempat gelap untuk dikurung sampai hari penghakiman. No forgiveness, no more forgiveness for a devil. Gak ada lagi tuh pengampunan, no sacrifice, gak ada lagi pengorbanan buat iblis. Selesai menjadi musuhnya Tuhan secara abadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa adalah senjata utama iblis untuk menghancurkan dan membunuh hidup manusia. Dosa juga dipakai oleh iblis untuk memisahkan hidup manusia pada akhirnya dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Saya teringat kisah Adam dan Hawa, bagaimana hidupnya pada akhirnya karena dosa terpisah dengan Tuhan. Seharusnya Adam dan Hawa hidup selama-lamanya abadi bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama di Taman Eden, mungkin tertawa bersama, memuji Tuhan bersama. Tapi karena dosa, karena pemberontakan, Adam dan Hawa harus terpisah untuk selama-lamanya. Adam dan Hawa pun harus terpisah dengan sesamanya. Ketika Kain membunuh Hebel, bukan hanya Kain terpisah dengan Hebel, tapi Kain pada akhirnya harus terpisah dengan Adam dan Hawa yang adalah orang tuanya. Hati-hati dengan dosa. Dosa itu senjata di tangan iblis untuk menghancurkan dan membunuh manusia sejak semula. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menjabarkan definisi dosa menurut firman Tuhan. Saya tidak akan membahas dosa menurut kepercayaan agama lain. Saya akan membahas dosa menurut firman Tuhan yang Tuhan ajarkan melalui Bible yang ada di tangan saudara dan saya. Dosa memiliki definisi adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Inilah dosa, saudara. Definisi dari dosa menurut firman adalah dosa sebuah tindakan yang melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Atau kata lainnya, kita dengan sengaja memberontak kepada Tuhan, kepada ketetapannya, kepada perintahnya, kepada keinginannya. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan dengan jelas dalam Indonesia Modern Bible, setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran hukum. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara perlu ketahui baik-baik bahwa dosa itu memiliki konsekuensi berat bagi setiap para pelakunya. Saya ulangi sekali lagi, dosa memiliki konsekuensi berat bagi para setiap pelakunya. Yang pertama, orang yang melakukan dosa sudah pasti hidupnya akan terpisah dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang kudus, yang suci, yang mulia. Tidak mungkin sesuatu yang kudus bercampur dengan yang tidak kudus. Tidak mungkin sesuatu yang suci bercampur dengan hal yang najis. Oleh karena itu, saudara, untuk menghapus dosa tidak bisa melalui jalan agama. Untuk menghapus dosa kita tidak bisa melalui jalan amal ibadah. Untuk menyucikan dosa, maka kita memerlukan pengorbanan darah. Karena upah dosa adalah maut. Dosa selalu menuntut darah. Oleh karena itu Tuhan harus menjadi manusia Kristus Yesus. Di mana manusia Kristus Yesus menumpahkan darahnya bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Karena dia berfirman, barang siapa yang percaya kepada Yesus, sekalipun ia sudah mati, sesungguhnya dia tetap hidup untuk selama-lamanya.
Karena di dalam Kristus Yesus ada kehidupan, ada kepastian, ada keselamatan. Yang kedua, konsekuensi berat bagi setiap para pelakunya adalah mengalami kematian tubuh, jiwa, dan roh. Siapapun kita, baik kita manusia, nabi, raja, rasul, pasti mati. Pasti mati. Hanya satu manusia yang mati bukan karena dosa, karena berbuat dosa. Hanya manusia Yesus. Yesus mati untuk menebus dosa, bukan karena dosa. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan dosa. Dari mulai kandungan sampai dia naik ke sorga, Yesus tidak melakukan dosa. Yang ketiga, saudara, dosa memiliki konsekuensi berat bagi setiap para pelakunya. Konsekuensi yang ketiga, mereka akan hidup di dalam kutukan kekal. Mereka akan hidup dalam kesialan. Mereka akan hidup dalam kegagalan. Mereka akan hidup dalam kehancuran. Mereka akan hidup terus terseret dengan yang namanya ketidakberhasilan. Jadi hati-hati, dosa memiliki konsekuensi berat bagi setiap para pelakunya. Nah, sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan dari hukuman kekal, maka kita tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Semua sama-sama katakan dengan saya tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Amin. Karena dosa bukanlah mainan. Tuhan memberkati kita. Nah, saudara, 4 hal penting yang akan saya bacakan, saya sampaikan dengan cepat buat kita semua. Efek buruk bagi mereka yang masih senang hidup di dalam dosa. Ingat ya, kita ini sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus satu kali untuk selamanya. Kita sudah ditebus, sekali selamat kita tetap selamat. Darah Yesus yang menyelamatkan kita. Bukan agama kita, bukan kepercayaan kita, bukan amal ibadah kita, bukan puasa kita, bukan kesucian dan kerohanian kita. Semuanya itu nol di mata Tuhan. Seperti kain lara. Jadi tidak ada pun satu manusia yang bisa masuk ke sorga. Karena manusia sejatinya semua berdosa. Keturunan Adam itu memiliki natur dan benih dosa. Adam yang kedua membebaskan manusia dari natur dosa. Namanya Yesus Kristus. Adam yang pertama gagal jatuh dalam dosa. Adam yang kedua, Yesus menyempurnakan Adam yang pertama. Efek buruk yang pertama bagi mereka yang senang bermain-main dengan dosa. Yang pertama, hidupnya akan terikat dengan kebiasaan dosa tersebut. Orang yang biasa onani, hidupnya akan terus beronani, berfantasi, seks bebas, membayangkan wanita telanjang, membayangkan perempuan tanpa pakaian sehelai benang di dalam tubuhnya. Orang yang terbiasa terpacu birahinya dengan film-film porno, pria dengan pria, wanita dengan wanita, pria dengan wanita, apapun bentuknya, maka mereka akan sulit untuk dilepaskan dari segala keterikatan dosa. Makanya saudara, dosa itu bersifat mengikat. Mengikat sampai kita mati. Dia mengikat. Oleh karena itu jangan main-main sama dosa. Kalau saudara terbiasa mencuri, kalau saudara biasa berbohong, maka kebiasaan itu sulit untuk saudara hilangkan. Karena itu akan mengikat dan membelenggu hidup kita. Saudara yang terbiasa mengambil suami orang, saudara yang terbiasa menjadi istri piaraan, perempuan piaraan, hanya demi kekayaan, yang sudah jelas-jelas kita tahu itu dosa, tidak dibenarkan di mata firman Tuhan, tapi kita dengan sengaja terus melakukannya, maka efek buruknya kita tidak bisa terlepas dari hal-hal ini. Kalau kita mau lepaskan om-om kita, pasti dosa akan berpikir, bagaimana saya hidup, bagaimana saya membayar cicilan saya, bagaimana saya bisa kirim uang kepada mama saya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, efek buruk bagi mereka yang masih senang bermain-main dengan dosa, hidupnya akan selalu terintimidasi. Dosa selalu mendatangkan tekanan demi tekanan bagi orang yang melakukannya. Saya ulangi sekali lagi, dosa selalu mendatangkan tekanan berat bagi orang-orang yang melakukannya. Kalau saudara mencuri, saudara akan ditekan di pikiran saudara. Oh, nanti saya ketangkep, nanti saya dipenjara, nanti saya digebugin, nanti saya dicap. Kalau saudara berbohong, kalau saudara ambil uang kantor, kalau saudara ambil uang orang, saudara akan dicap oleh banyak orang. Saudara maling. Setiap kali saudara pergi kemanapun, saudara harus menanggung konsekuensi moral.
Alex yang mana? Alex yang maling, yang suka mencuri, warung orang, yang suka curi kambing orang, yang suka ambil istri orang. Lia yang mana? Lia yang suka curi suami orang. Ada konsekuensi moral yang harus kita terima. Betul kita sudah diampuni Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Tapi ingat, tabur tuai masih berlaku di dalam kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, efek buruk bagi mereka yang masih senang hidup dalam dosa, maka mujizat dan berkat Tuhan menjadi terhalang. Harusnya kita sembuh, harusnya kita pulih dari kanker, tumor, miom, dan lain sebagainya. Karena kita masih mungkin kumpul kebo, kita masih senang berzina, kita masih senang nonton film porno, kita masih senang ngambil uang kantor, ngambil uang perusahaan, bohong kanan, bohong kiri. Kita senang menjadi rentenir dan lain sebagainya. Akhirnya kita sulit untuk disembuhkan. Penyakit itu terus melekat atas tubuh kita. Bukan kuasa Tuhan kurang besar, bukan karena pendeta-pendeta lemah dalam berdoa, bukan pujian penyembahan tidak diurapi dan hadirat Tuhan tidak hadir di dalamnya, tapi karena dosa, mujizat terhalang. Firman berkata dengan jelas, bukan karena telinga Tuhan kurang cakap untuk mendengar, bukan tangannya kurang panjang untuk menolong, tapi yang merupakan pemisah antaramu dengan Tuhan adalah dosa dan segala pelanggaran. Dan yang terakhir, ada efek buruk bagi mereka yang masih senang bermain-main dengan dosa. Yang terakhir, hidupnya pasti akan dipermalukan. 1 kali berzina tidak ketahuan, 2 kali tidak berzina tidak ketahuan, 3 kali berzina melakukan hubungan suami istri di luar nikah tidak ketahuan, 4 kali tidak ketahuan, 1 kali perempuannya mengalami kehamilan. Waktu hamil, saudara, keluarganya tahu, keluarganya malu, seperti melempar kotoran manusia ke muka orang tuanya, baik pria ataupun wanita. Karena malu, akhirnya iblis menekan, mengintimidasi, udah gugurin aja. Akhirnya dosa ditutup dengan dosa, kesalahan ditutup dengan kesalahan demi kesalahan. Dan akhirnya hidup kita yang masih muda dipermalukan oleh banyak orang. Kasihan ya, masih muda udah hamil. Kasihan ya, dia hamil di luar nikah, suaminya gak bertanggung jawab, laki-lakinya gak bertanggung jawab, udah bunting ditinggalin. Kasihan anaknya menjadi anak haram kata orang di sekitarnya. Padahal tidak ada kata anak haram dalam firman. Yang haram adalah perlakuan dosa dari mama papanya, pasangan pria ataupun wanita itu. Masihkah saudara ingin berbuat dosa? Bermain-main dengan dosa? Hati nurani saudara yang bisa menjawabnya. Kiranya firman ini jadi berkat. Amin untuk kita semua. Saudara, jangan lupa ibadah-ibadah hari Rabu, hari Jumat tetap berlangsung. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami Jesus Christ Church. Tuhan Yesus memberkati. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.